Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada saat ini. Saya mengajak kita di hari yang spesial ini. Kita sama-sama mensyukuri Tuhan mati bagi saya dan saudara, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita pada saat ini, naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu. Engkau mati buat kami. Engkau memberikan keselamatan itu buat kami. Engkau memberikan anugerah itu buat kami. Engkau memberikan segalanya buat kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami sepakat, kami meninggikan Engkau, kami sepakat kami menyembah Engkau, kami sepakat kami memuliakan Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan, bagi Dia, bagi segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sama-sama dari awal katakan, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagimu pujian, bagi
kebaikan yang Kau beri bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur-Mu bagi Raja. Haleluya, Kau Bapa yang setia, berikan kasih-Mu bagi kami. Segala anugerah-Mu kami bersyukur, naikkan pujian sembah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kebesaran bagi-Mu. Ajaib Kau Tuhan, sungguh terhebat, tiada tandanya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dengar Kau Allah, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dengan di hadapan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dari awal sama-sama katakan, Kau sungguh tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, katakan sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, lebih lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum. Kau berikan segala hormat kami. Maka ku
bagi Raja kami. Jesus, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi Raja. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Raja kami. Bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami bersyukur untuk hari yang istimewa ini Bapa. Kami boleh sama-sama merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk semua kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan sama-sama dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kami. Urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap mata yang menyaksikan, telinga yang mendengarkan khotbah ini, program ini Tuhan, hidup mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, Shalom warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa ini, yaitu acara apa Beb?
Jumat Agung kematian Yesus Kristus Tuhan. Doa saya sebagai hamba Allah tetap 3 hal dalam setiap hari. Yang pertama, doa saya setiap saudara dilindungi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalaupun diizinkan untuk mengalami COVID-19, firman Tuhan tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang ajaib menumpang seluruh kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Haleluya. Yang amin tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Ada puluhan kali orang berdoa by phone, orang-orang yang positif COVID-19 dan sampai hari ini mengalami pemulihan, dan saya bersyukur karena my God is living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Katakan sama-sama, tangan Tuhan menumpang saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, doa saya sebagai hamba Allah adalah setiap saudara tetap diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang pengusaha. Saudaraku, anak Tuhan yang takut Tuhan dari luar kota. Dia telepon dan memiliki sekitar menyerahkan telepon sama saya dan berkata, Pak, apakah mau ada tanah yang saya pengen pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan dekat bandara sangat strategis. Dan saudaraku, ukurannya sekitar 2000 meter persegi. Di tengah-tengahnya saudaraku situasi yang seperti ini. Masih ada anak-anak Tuhan yang diberkati dan melepas dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang ketiga doa saya. Saudaraku, setiap saudara bukan hanya berhenti diberkati, tetapi setiap saudara membawa dampak bagi kemuliaan Tuhan dan membawa dampak bagi banyak orang yang membutuhkan. Yang setuju katakan amin. Terima kasih banyak untuk orang-orang yang sudah menabur untuk bakti sosial yang ada di Kodi. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya dibarengi dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Sebelah kiri saya paling bocok laki-laki sejati. Saudaraku, dia adalah pendeta Hengki. Dia khotbahnya bagus dan sangat luar biasa memberkati banyak orang. Di sampingnya adalah istrinya, saudaraku, dan dia punya suara emas. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa berkarat. Dan di samping sebelah kiri, seorang hamba Tuhan yang masih single, saudaraku. Dan belisnya tidak mahal. Namanya Sarah Febidiana dan sedang menyelesaikan S2. Saudaraku, dia punya satu statement yang bagus. Beliau berkata, apa Pep? Broken home, not broken dream. Saya tambahi, not broken heart. Hancur hatiku, saudaraku. Putus lagi, saudaraku. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Oleh karena itu saya percaya akan ada kemurahan, akan ada mujizat, dan ada kebaikan Tuhan yang terjadi di acara yang sangat luar biasa ini. Dan hari ini saudaraku, kita akan membahas di seluruh kalangan rock ministry, baik di dalam maupun luar negeri, membahas satu hal yang sama, yaitu the innocent one, yang tidak bersalah. Katakan sebelah kiri, kalau kau yang bikin salah, kau salah terus. Katakanlah terus terang, kalau memang sudah bosan, tak perlu banyak alasan. Rewel, gitu salah, gini salah. Rewel, semuanya serba salah. Rewel, jangan diaminkan ya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, langsung buka Alkitab kita dalam Daniel 9 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama, ada ditulisan di bawah ini. Sesudah 62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Penakannya di sini. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Lanjutnya baca sendiri saudaraku. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, jikalau ada orang yang bersalah, jikalau ada orang yang berdosa dan didukung, itu adalah normal. Itu adalah wajar.
Tetapi the problem is, persoalannya Bapak Ibu Saudaraku sahabat Kristus, ada orang yang tidak bersalah, ada orang yang jujur, ada orang yang soleh, ada orang yang saleh, orang yang baik dan tidak berdosa. Dia harus mati dan mati di atas kayu salib. Ini abnormal. Ini tidak wajar dan ini adalah abnormal. Dan itu Yesus lakukan. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mati berdarah-darah, saudaraku. Gara-gara dia bukan orang yang bersalah, dia bukan orang yang berdosa. Tetapi dia harus mati karena tanpa sebuah kesalahan. Tapi jangan kaget. Don't worry, be happy. Kenapa saudaraku? Karena Yesus, Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, suka melakukan hal-hal yang tidak normal. Bukan dia tidak normal, tetapi melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Halo, amin. Saudara bayangkan saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Kenapa? Kalau Tuhan kita masuk akal, saudara akal-akali. Haleluya. Bayangkan saja 5 roti dan 2 ikan, Philip. Sisanya 12 bakul, tidak masuk kalkulator. Orang yang sakit mata, rabuni, orek-orek tanah, jalan. Orang lumpuh, katakan sepatah kata, katanya pendeta Adi minggu lalu, maka aku akan sembuh. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Makanya Maria berkata, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. For with God shall be nothing impossible. Hari ini sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, jika engkau sedang berjumpa hal-hal yang tidak masuk akal, don't worry, be happy. Karena engkau punya Tuhan yang hari ini mati. Dan hari ini saudaraku, dan dia mati di atas kayu salib untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Termasuk kesembuhan, mujizat, pemulihan yang terjadi atas seluruh hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, saya awalnya sangat tidak tertarik dengan yang namanya kekristenan, saudaraku. Karena saya punya konsep yang pertama, Pak Enggi. Saya punya konsep bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. How great is our God. Mic-nya. Sing with me. How great. Amin. Saya berpikir Tuhan itu adalah besar. Tuhan yang perkasa. Bahwa gak ada yang hebat. Kalau ada orang yang salah, bas. Ada orang yang bersungut-sungut, orang yang nakal, set jadi kodok. Set jadi monyet misalnya. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Tapi saya kaget. Ada Tuhan yang harus mati berdarah-darah, saudaraku, harus dihajar, saudaraku, harus disalib, dan itu dilakukan oleh Tuhannya orang Kristen. Menurut saya agak aneh. Saya punya konsep dia Tuhan yang besar, bahwa gak ada yang besar, dan dia penuh dengan kuasa. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, sahabat Kristus, saya suka nonton, saya suka nonton film-film yang happy ending, yang menang itu Rambo. Nonton Rambo itu senang banget. Karena satu pasukan, satu negara diselesaikan sama dia. Rambo Wahyu, Umbu Wahyu. Sampingnya juga keren. Adiknya Rambo. Rambut geni itu. Yang saya suka nonton lagi adalah yang tengah, tidak usah perlu diperhatikan, memang dia keren, cakep dan mempesona. Tapi yang saya suka nonton lagi adalah Steven Seagal. Dia dikeroyok banyak orang, semua dia tidak berdarah sini sampai jalan. Itu Steven Seagal keren. Jadi kalau nonton keluar dari 21, aduh rasanya kayak Steven Seagal. Klik lagi. Tapi yang ketiga film yang saya suka adalah India. India itu India versi lama. Satu orang
melawan satu kerajaan menang dan dia hanya berkata, "Hei Meretese," nyanyi India, dia menang. Tapi India versi baru juga keren. Satu orang lawan gerombolan penjahat, bras, tumbang semua. Saya punya dua konsep. Yang pertama, Tuhan itu adalah yang gagah perkasa. Tetapi yang kedua, saya suka nonton nonton film-film yang penuh dengan kemenangan. Tapi ini ada Tuhan. Ada Tuhan yang harus mati di atas kayu salib dengan berdarah-darah. Tapi rupanya sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, cara saya berpikir, cara saya melihat tentang Allah yang namanya Yesus, itu adalah sekalipun kebodohan buat saya. Saya pikir Tuhan itu seperti yang poin 1 dan 2 yang saya bagikan. Tetapi tidak tahunya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan kalah. Dia berkata ketika mati di atas kayu salib berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Persoalannya diselesaikan. Masalahnya diselesaikan, COVID-nya diselesaikan, hutang-hutangnya diselesaikan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah adalah kita yang luar biasa, haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Jadi rupanya kepintaran saya itu adalah kebodohan bagi kebenaran ini. Karena saya berpikir bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan itu besar. Tapi saya baru tahu ketika mati di atas salib, dia berkata semua sudah selesai. Mati bukan dengan kekalahan, tetapi mati dengan kemenangan. Apalagi saya punya tetangga dulu, tetangga orang Kristen, ketika dia mati, saudaraku, ada bunyi dok, 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 dipaku gitu saudaraku. Katanya kalau orang Kristen mati itu harus dipaku, disalib. Tambah takut. Menurut saya itu juga kebodohan. Yang bodoh katakan amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Rupanya itu konsep yang salah. Tapi kebenaran yang sesungguhnya tentang konsep teologis tentang kematian. Sering. Dalam terjemahan bahasa Yunani kata yang dipakai adalah huper. Yang disebutkan dengan in the place of. Coba baca ayat ini bersama-sama, Roma 8:29. Bisa lihat semuanya? Roma 8:29. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkan kepadanya bagi kita semua. Ini yang keren banget. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakannya segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Ayat ini keren banget Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dia berkata, firman Tuhan berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya. Artinya apa? Yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Masalah, kesulitan, kesembuhan, mujizat, problem, semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Biasanya kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita akan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita akan bakti sosial di Kodi Sumba Barat Daya. Bagi saudara-saudara yang punya pakaian pantas pakai, tidak pantas pakai, bisa menghubungi pendeta Hengki. Saudaraku, orang manusia suka memberikan sesuatu yang kurang baik. Tapi Tuhan beda. Tapi setiap saudara orang percaya yang dengarkan program ini, saudara semua orang baik. Yang setuju katakan amin. Saya ingat gembala senior kita pendeta Timotius Arifin. Beliau pernah bersaksi. Ketika beliau bangkrut. Bangkrutnya bukan miskin gitu saudaraku. Dia janji akan memberikan satu mobilnya. Beliau punya 2 mobil. Saya akan berikan satu mobil saya yang second, yang lebih kurang bagus dari yang satunya. Kemudian beliau ditegur Tuhan, memberi sama Tuhan kok yang kurang bagus. Akhirnya beliau maaf kata bertobat dan memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Dan Yesus Allah memberikan yang terbaik, anaknya sendiri. Terus dikatakan, bagaimana maka mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu termasuk jodoh. Amin, 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 amin. Amin Plato. Amin Emu. Mana lagi? Siapa? Philip. Haleluya. How shall he not with him also freely give us all things? Artinya gini saudaraku. Buy one, kalau saudara pergi ke mall, buy one get three. Buy one get apa lagi? 4. Buy one get 10. Buy one get all, saudaraku. Jadi kalau saudara punya Yesus, saudara menerima Yesus, tubuh, jiwa, roh saudara akan dicukupi, dilimpahi dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan hanya masuk surga, no. Tetapi tubuh, jiwa, roh saudara mengalami kemurahan Tuhan. Termasuk persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau anaknya yang dikasihi saja diberikan atas kita, apalagi hal-hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sakit penyakit, paru, kadas, kurap, galta jamur, apalagi COVID yang lagi ngetren. Kalau anaknya diberikan kepada kita, bonusnya semuanya akan diberikan kepada kita. Tapi ada banyak orang terbalik. Cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Kita cari bonusnya dulu, Tuhannya belakangan. Ada 3 F saat kita menghadapi masalah. Yang pertama adalah friend. Teman. Saat masalah, bukan boyfriend. Ada orang, saudaraku, orang-orang katanya saya ini kan agak sedikit ramah. Dan katanya fasilita, enak ya kalau ngomong sama pendeta Wahyu, friendly banget orangnya, ngomongnya gampang, enak. Kita rasanya kerasan, saudara kerasan, saya yang semaput. Yang pertama ketika kita menghadapi problem, kita perlu masalah. Amsal 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara sahabat atau yang lain? Saudaraku, tapi sahabat yang benar, konco, bukan boyfriend. Enak ya, itu ngomong sama dia, itu kumisnya ya, itu suami orang. Itu enak ya, kalau ngomong sama Ibu Vince, cuma itu istri orang. Apalagi sama Pak Engki, sudah kalau menghadap ke atas, ngantuk. Sahabat Kristus, perlu kita sahabat. Tapi sahabat yang takut Tuhan, sahabat yang benar, bukan boyfriend, bukan apalagi bukan friend-friend yang lain. Teman tapi mesra. Teman tapi mesra itu saudaraku. Cinta-cinta karet, sana sini lengket. Yang ini aku mau, yang itu juga mau. Itu playboy. Sahabat Kristus perlu teman untuk kita bisa curhat selain Tuhan. Saya menghimbau ke dalam umat Tuhan, jangan curhat di Facebook. Jangan maki-maki di Facebook, memang enak curhat. Dasar debu kepala. Semacam-macam, haleluya. Pokoknya ada banyak saya lihat, saudaraku, di Facebook itu luar biasa. Tapi saya usulkan, cari teman yang baik untuk curhat. Jangan tulis makin mai di Facebook. Dan saudara tidak akan jadi berkat. Amin. Saya tidak gila Facebook, saya juga tidak ketinggalan Facebook, apalagi Instagram. Tapi saya mau kasih tahu, kita menghadapi masalah, kita perlu teman. Tapi yang kedua, fight. Kita perlu iman, fight. Matius 9, ayat yang ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang kedua F, yang kedua adalah iman. Mesti punya iman, coy. Ada 2 kata percaya. Yang pertama adalah believer, itu percaya. Tetapi yang kedua adalah trust, mempercayai Tuhan. Pelaku bisnis dimanapun saudara berada. Kalau hari ini bisnismu lagi goncang tentang apapun juga. Tentang omset, tentang masalah-masalah dalam dunia perbisnisan. Jangan khawatir.
Belajar mempercayakan saya sering katakan, you are not owner but you are steward. Saudara bukan pemilik, kita pengelola. Semuanya adalah milik Tuhan. Termasuk pelayanan Pak Enggi. Amin. Bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Amin, 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 amin. Nah kalau istri ya punya Pak Enggi, bukan milik orang. Kalau sudah ada masalah itu milik orang Pak. Jadi kecuali yang sebelah belum punya siapa-siapa. Dan tidak tahu siapa-siapa. Haleluya. Tapi kalau kita hanya sekedar percaya, Alkitab berkata, setan pun juga tahu. Amin. Hari ini saya menantang seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, warga kerajaan Allah yang sedang mendengarkan program ini. Mari sama-sama bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita, sakit kita, rumah tangga kita, persoalan kita, semua kepada Yesus. Yang ketiga adalah Pak Emu tampilkan apa yang disebut dengan fun, sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan yang inginkan hatimu. Kalau kita menghadapi masalah gitu, perlu teman, perlu iman, dan perlu fun, sukacita. Karena Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi yang kedua yang menarik adalah hati yang gembira. Virus corona, virus tipes, virus kolera, desentri, dan semuanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ditambah obat Cina. Haiya, obat Cina manjur ciamik bola. Haleluya. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, kematian Yesus adalah bukan kematian yang tanpa sebuah tujuan. Dikatakan bahwa in the place of, Dia memberikan sesuatu, surga memberikan sesuatu anaknya untuk setiap kita. Ada beberapa teori tentang kematian Yesus yang salah, Pak Emu. Yang pertama, yaitu ini salah saudaraku, maka tak kasih tanda silang gede. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan martyrial theory. Itu mati syahid. Sepertinya Yesus mati karena ada satu paksaan yang didalangi oleh ajaran yang tinggi untuk hidup yang saleh. No, ini keliru. Jadi Yesus bukan mati syahid karena terpaksa mati syahid. Orang yang saleh mati syahid. Itu ayat yang dibaca Yohanes 10 ayat 18 itu menjawab. Baca di rumah. Tapi yang kedua, the moral influence theory. Yesus mati karena pengaruh teori. Artinya gini, kematian Yesus hanya simpati kepada Plato, kepada Philip. No, kepada saudara. No. Yesus mati bukan karena simpati. Kasihan deh, kalau enggak saya mati dia enggak masuk surga. Kasihan deh wajahnya susah. No. Yohanes 1 ayat 8 dan 2 Korintus 5 itu menjawab saudara. Kematian Yesus bukan karena simpati. Kasihan saudaraku, ya ampun jeng, lama enggak kelihatan, kasihan deh. No. Tapi kematian teori yang ketiga adalah the identification theory. Seolah-olah Yesus harus mati, Yesus harus menerima pertobatan, diwakili oleh Yesus satu orang. Yesus harus menggantikan. Jadi Yesus harus bertobat. Itu juga salah, Pep. Tapi yang keempat, yang disebut dengan the rectorial of government theory. Ini penilaian secara objektif tentang kematian Yesus. Tetapi yang salah yang keenam adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah the reason to Satan theory. Artinya Yesus mati, ini yang salah. Memuaskan hati setan. Setan biar senang, enak aja. Kenapa kita bikin setan senang? Dan harga tebusan anaknya. Setan gak usah dibikin senang. Kalau saudara pelepasan ditanya, kamu siapa? Oh, saya adalah titisan Vinjeriwu. Keluar, nggak usah ditanya-tanya. Yang namanya setan, Abraham berdoa, the devil is under your feet. Setan keluar, nggak usah ditanya. Kamu keturunan siapa? Saya keturunan Philip dari Alor.
Saya keturunan Emundolu yang berkuasa di pohon zaitun. Sahabat Kristus, ini teori yang salah. Tetapi yang benar apa saudaraku? Kenapa Yesus harus mati? Pak Muslim, yang pertama Yesus harus mati karena jadi pengganti. Ada konsep dalam istilah teologi adalah konsep pengganti. Artinya pengganti dari dosa-dosa kita. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Semua orang berdosa. Ada 3 dosa yang kita miliki. Jadi kalau kita tidak punya warisan, ada dosa warisan, dosa keturunan, dan dosa yang kita lakukan sendiri. Coba lihat kanan kiri wajahnya. Kau memang cocok untuk diselamatkan. Wajahmu penuh dengan dosa. Yang paling kudus adalah Philip di sini. Saya suka calon hamba Tuhan ini. Kalau nyanyi kayak Pak Camat gitu saudara. Oh betapa indahnya. Dan betah, tapi keren saudara. Nah, yang penting urapan. Jadi Yesus mati adalah sebagai pengganti dosa kita. Tetapi yang kedua Yesus mati adalah, saudara dikatakan pengganti kutukan yang harus kita tanggung. Kristus telah mati dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dan kutuk hukum dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya. Jadi yang pertama sebagai pengganti dosa, yang ketiga adalah sebagai pengganti kutukan yang harus kita tanggung. Artinya apa? Saudara dan saya kalau engkau terima Yesus tidak lagi berada di bawah kutuk. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Bebas, bebas, bebas. Nyanyinya bukan orang bebas, orang kalah. Ini hiduplah Indonesia Raya. Kita merdeka dari semua kutuk yang mengikat. Ada 3 kutuk minimal dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah kutuk dosa. Tapi yang kedua adalah kutuk sakit penyakit. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah yang sedang dengarkan program ini. Jika hari ini engkau sedang dengarkan program ini dan engkau sedang sakit, dengar baik. Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan berkata sudah selesai. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika saya hampir puluhan orang yang minta doa, khususnya lebih-lebih by phone karena kita tidak bisa bersentuhan langsung. Menjaga jaga jarak. Saya selalu berkata seperti ini. Mama, ibu, taci, kakak, adik, om, tante. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua kutuk sudah ditebus, termasuk kutuk virus corona, termasuk kutuk kemiskinan, termasuk kutuk dosa. Sehingga kalau hari ini sahabat Kristus sedang sakit, memerlukan mujizat, semua sudah dibereskan di atas kayu salib dan sudah selesai. Sehingga kita bisa berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Kita bisa berkata sembuh, kita bisa pulih, kita bisa diberkati, kita bisa berkata sukses. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Jadi artinya kematian Yesus membebaskan kutuk dosa, membebaskan sakit apapun, dan membebaskan kita dari kemiskinan. Katakan sama-sama, saya diberkati oleh Tuhan. Saya diberkati. Saya sukses, saya sembuh, dan saya bahagia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang paling terakhir, kata menebus itu berasal dari kata Greka. Yang pertama adalah agareso. Katakan sama-sama yang di sini agareso. Agareso. Ini agak ke India-Indian. Artinya Tuhan, saudaraku, artinya gini. Tuhan membeli di pasar budak. Katakan sama-sama membeli. Tapi yang kedua, kata menebus adalah akagoraso. Membeli dan membawa keluar. Tapi yang ketiga adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang disebut dengan lutro. Yang ketika setelah dia membeli di pasar budak,
membawa keluar. Laku yang ketiga adalah harga sudah dibayar lunas. Coba Philip ke sini sebentar. Maju ke sini. Iya, masuk ke sini. Iya, enggak apa-apa. Memang kau hinakan di situ. Jadi saya gambarkan, ini orang yang paling kekuatan stam, paling cakep di Alor. Seandainya ini budak, dari model wajahnya kau cocok memang jadi budak. Kata menebus yang pertama adalah agareso. Artinya saudaraku, saudara membeli di pasar budak, kamu sudah dibeli. Set, saya beli, lunas. Atas nama bangsa Indonesia, Philip Lapindo. Sudah saya beli. Tetapi yang kedua adalah akagoraso. Bukan hanya dibeli, tapi dibawa. Neng. Sudah saya beli, kamu ikut saya. Neng. Sudah saya beli. Dan setelah dibeli saya bawa keluar. Yang ketiga adalah engkau sudah lunas dibayar. Tidak usah keringetan, tenang aja. Itu aja keringatan. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, ketika Yesus mati kita menebus dosa kita. Saudara bukan lagi diperbudak oleh dosa, bukan diperbudak oleh kemiskinan, bukan diperbudak karena sudah dibayar lunas. Deng sudah lama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu luar biasanya. Bukan setiap hari, saudaraku, setiap Jumat Agung kita merayakan Yesus, no, tapi ada sesuatu yang menarik. Saudara ditebus oleh kuasa darah yang sangat mahal. Ada yang bawa uang? Tidak punya uang? Ada bawa uang? Philip? Panggi? Kasihan sekali. Nilai seseorang tidak tergantung dari situasi yang ada. Bukan karena tas yang kau pakai, bukan karena cincin yang saudara pakai, bukan karena kalung yang saudara pakai, bukan liontin berlian yang saudara pakai. No. Bukan karena baju yang keren, no. Tetapi karena harga saudara sangat mahal karena ditebus oleh darah Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Kalau ada satu nama yang tidak bersalah, tidak berdosa ditebus, harus mati. Itu bukan karena saudaraku dia kurang kerjaan, bukan karena menyenangkan setan, bukan karena simpati, bukan karena mati syahid, tetapi hanya untuk menebus saya dan saudara. Di akhir khotbah saya akan berdoa demi nama Yesus yang hari ini sedang terikat oleh yang namanya kutuk kemiskinan, yang terikat oleh kutuk dosa, yang terikat oleh kutuk sakit penyakit. Why? Kenapa? Yesus menebus, membayar dan membawa keluar dan juga dibayar lunas. Hari ini katakan, saya sudah sembuh, saya pulih, saya diberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Letakkan tangan kirimu di dasaku, yakin kau hadir di sini. Nyanyikan sama-sama. Haleluya. Sementara saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan, hari ini aku berdoa sebagai hamba Allah. Kiranya Yesus mati di atas kayu salib tidak sia-sia. Tuhan Yesus berkata, tetelestai, the end, sudah selesai. Semua kutuk dosa, sakit penyakit, kemiskinan, yang punya hutang banyak, hutang-hutangnya dilunasi. Oleh karena diberkati karena Tuhan. Mari angkat tangan, nyanyikan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Nyanyikan sama-sama yang perlu mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Sumba, sahabat Kristus yang ada di Bali, sahabat Kristus yang ada di NTT, sahabat Kristus yang ada di Jakarta, sahabat Kristus yang ada di Sangaraja, sahabat yang ada di Kalimantan, Sulawesi, yang sedang dengar program yang ada di Taiwan, Singapura, Malaysia, yang sedang menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan. Angkat tangan sama-sama, nyanyikan. Kau hadir di sini. Amin, amin. Kuasa yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Sama-sama. Kemenangan terjadi di sini. Dan datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Amen. Kematian Yesus
bukan kematian yang tanpa tujuan. Yesus mati untuk menebus dosa, menjadi pengganti atas dosa kami. Dan yang kedua, atas setiap kutuk yang mengikat atas kami, termasuk kutuk dosa, kutuk kemiskinan, dan kutuk sakit penyakit. Buat seluruh sahabat Kristus ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang menantikan mujizat Tuhan, biarlah penebusan kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya kutuk dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan sudah diselesaikan. Hari ini aku melepaskan sebagai hamba Allah, melepaskan mujizat Tuhan. In the name of Jesus, sembuh, diberkati, ngalami kuasa Tuhan. Jamah satu persatu. Demi nama Yesus, yang sedang ada di rumah sakit, yang sedang ada di ranjang, yang sedang lumpuh, yang sedang sakit apapun, kutuk itu sudah ditebus oleh kuasa-Mu. Yang sedang menantikan mujizat keuangan ekonomi mereka diberkati. Yang sedang menantikan keharmonisan, dalam nama Yesus terjadi. Aku berdoa kiranya kemurahan Allah turun dan Yesus menebus, membayar dengan harga yang lunas. Artinya kami dibebaskan dari semua yang ada. Datanglah kerajaan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai turunan ke-7 dan 8. Shalom. Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita sedang berada di Jumat Agung. Tepat di mana kita memperingati hari di mana Dia mati bagi saudara dan saya. Karena itu hari ini mari persiapkan roti dan anggur saudara. Dan saudara minta kado istimewa dari Tuhan hari ini. Yang sakit minta kesembuhan. Yang punya masalah minta pemulihan. Bahkan yang hari ini terintimidasi, merasa bersalah, minta Tuhan bebaskan saudara dari semuanya itu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati roti dan anggur ini, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikut dari mana saja mereka berada. Layakkan kami semua hari ini Bapa, dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini. Saya bacakan firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi angkat roti di tangan kananmu melebihi kepalamu. Percaya ke Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang tercabik-cabik bagi saudara dan saya. Mari yang percaya makan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu hari ini. Ayat yang ke-20 dari Lukas pasal 22. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang terjebak dalam intimidasi iblis. Dalam rasa bersalah, saudara merasa bahwa dosamu tidak layak diampuni. Terlalu besar. Hari ini dengarkan ini bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk membebaskan saudara dari dosa saudara, termasuk pengampunan saudara. Percaya kepada Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari letakkan cawan saudara dan angkat tangan kananmu dimanapun saudara berada. Hari ini Bapa hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu.
di hari Jumat yang agung ini. Dalam memperingati kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Kiranya janji-Mu digenapi dalam hidup mereka yang sakit. Engkau telah menggantikan mereka. Itu sebabnya mereka disembuhkan hari ini. Yang punya masalah apapun, rela mati saja. Engkau rela. Hari ini kami percaya pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Masalah diselesaikan, pemulihan, kesembuhan, semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Bapa, kami bersyukur, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini dalam berkat Tuhan. Kiranya sukacita, kekuatan ilahi, damai sejahtera Tuhan memerintah atas kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.